Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nadia selaku rekan sejawat BK saya di sekolah, saya ingin menyampaikan hasil dari praktek yang telah saya jalani kemarin bulan Agustus tentang jurus BK. Sini nanti saya akan memberikan materinya. Jurus BK hebat itu apa aja? Nah, ini bukunya ya Bu. Jadi kita nonton dulu ya lagunya. Jurus BK. Jurus kena dipotensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, terjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Menggembirakan tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Lagunya, kemudian di sini ada tentang poin-poinnya. Jadi 7 jurus bimbingan konseling atau 7 jurus BK merupakan bahan materi ajar pelatihan yang diberikan kepada guru kelas, guru mata pelajaran, guru wali, dan guru yang konseling. Upayanya ini untuk meningkatkan potensi guru agar dapat membimbing kepribadian akademik dan karir untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal. 7 jurus BK hebat ya, ini macam-macamnya. Kemudian yang pertama itu mengenal potensi. Jadi pengenalan potensi ini menjadikan fondasi penting dalam proses pendampingan yang efektif, karena setiap kurikulum memiliki kekuatan dan kecenderungan unik yang perlu dipetakan. Dengan data minat dan bakat yang sering kita lakukan ya, kan akurat, dan guru dapat mengarahkan murid itu pada pilihan kegiatan dan strategi belajar dan rencana karir yang lebih tepat. Nah, ini cara untuk mengenai potensi dengan kecerdasan majemuk. Ini nanti bisa kita terapkan dengan cara tes kecerdasan. Jadi macam-macamnya kan ada di sini, ada literasi verbal ini ya, itu bisa kita terapkan nanti. Kemudian ini tentang 3 gaya belajar, isu
visual, auditory, gaya kinestetik ya. Nah, itu jurus yang pertama. Kemudian ada jurus yang kedua tentang mengelola emosi. Kelola emosi ini merupakan bagian penting juga dalam pengembangan sosial emosional. Dia menggunakan pendekatan SEL atau social emotional learning. Jadi guru dibekali keterampilan untuk membantu murid mengenali, kemudian memahami dan mengelola apa sih emosi yang ada pada diri mereka secara sehat. Kemudian menyeimbangkan emosi untuk meningkatkan kualitas hubungan sosial di lingkungan sekolah. Nah, ini jurus kedua tentang mengelola emosi, ada empati, mindfulness, compassion, ini ya pengertian-pengertiannya. Menyadari diri, mengelola diri, kemudian mengambil keputusan yang bertanggung jawab, terampil, berrelasi, kemudian peduli sosial. Ini terus kawan trik-triknya, menggunakan tangan gitu ya. Dinosaurus, bunglon. Nih, cara mengenalkan emosinya, bukan bisa perhatikan di sekolah. Kemudian yang ketiga, tadi jurus kedua, ini jurus yang ketiga, menumbuhkan resiliensi. Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Jadi mengasah agar mereka itu bangkit kembali setelah mengalami kesulitan yang mereka alami. Untuk beradaptasi, kemudian untuk terus mampu berkembang. Membantu siswa menerima dan bangkit kembali dari situasi, misalnya gagal dalam masuk olimpiade atau apa gitu kan. Ini jurus yang keempat, jaga konsistensi. Ini menekankan pada pembentukan kebiasaan positif secara berulang dan konsisten. Dengan kebiasaan BKHEBAT ini, jadi guru tuh membantu murid untuk membangun kedisiplinan yang ada dalam diri dia, kemudian tanggung jawab, memanajemen waktu, dan itu harus berdampak langsung pada prestasi akademik maupun pembentukan karakter. Jadi secara menyeluruh, jadi semua itu dibentuk secara menyeluruh. Nah, kebiasaan berbasis kesadaran, misalnya tentang disiplin biasa atau disiplin positif ya. Nah, itu tadi jurus ketiga. Yang keempat, jaga konsistensi. Ini dasar kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Misalnya dari awal dia tidak konsisten gitu, yang dia lakukan kurang tepat ya, kurang konsisten lah intinya. Jadi bisa kita terapkan nanti konsistensi. Kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Kelima, jalin koneksi. Jadi mendengarkan, menjalin koneksi dengan baik. Kemudian ini ya, dengan segitiga restitusi. Yang pertama itu kan menstabilkan identitas, menjelaskan bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, dan kesalahan bukan merupakan identitas mereka. Jadi membantu siswa merasa lebih aman dan tidak merasa malu. Jadi kita berupaya untuk terus menjalin koneksi bersama. Kemudian validasi tindakan yang salah, validasi perasaan dan alasan di baik tindakan salah tersebut. Ini membantu siswa untuk mengenai akar masalah dan tidak merasa disalahkan. Jadi kita membantu siswa itu untuk mencari akar masalahnya itu seperti apa. Kemudian membuat mereka tidak merasa disalahkan. Mereka akan terlalu terpuruk ya, merasa dirinya yang saya salah nih, atau terbawa terus gitu pikirannya tuh, merasa bahwa mereka tuh salah. Menanyakan keyakinan ini untuk merefleksi nilai-nilai yang mereka pegang, bagaimana tindakan mereka bertentangan dengan keyakinan tersebut. Kemudian membantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan membangun pemahaman yang lebih tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi ini gambar segitiga restitusi.
ini yang keenam. Membangun kolaborasi ini kan sangat penting ya. Kolaborasi ini kan perlu dibangun dalam upaya mendampingi perkembangan murid. Kita sebagai guru BK dan guru belajar lain itu kan perlu menjalin kerjasama yang aktif, baik itu dengan lingkungan sekolah, antar guru, misalnya guru BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran, kemudian terutama itu dengan orang tua. Jadi kita harus melakukan kolaborasi secara terus-menerus untuk mendampingi perkembangan anak tersebut. Jadi, nah ini ya, terhadap murid yang tidak bersifat parsial. Jadi ya kalau ada apa-apa kita diskusikan, misalnya ada panggilan anak ini bermasalah apa-apa, kita harus dari kolaborasi. Pertama itu ya ntar guru BK, kemudian wali kelas dulu ya. Sekarang ini ada guru wali. Nah, bisa dalam kolaborasi semua. Ini intinya ya, indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan. Kalau ringan, ini masalah murid. Kalau ringan, ini kan ke kita dulu nih biasanya ya, atau ke ini dulu, ke guru tiket, guru mapel, kemudian guru BK, wali kelas dulu ya, wali kelas, guru BK, kemudian adanya ke sini. Nah, kalau sudah sedang berat, mitra guru BK atau psikolog atau dokter ahli, kemudian baru kalau kita sudah tidak bisa ini lagi, ya ini ke kepala sekolah. Ini loh. Bermasalah ini. Mekanismenya ini penanganan masalah murid atau problem sama. Pertama kan identifikasi masalah dulu, kemudian diskusi awal dalam konferensi kasus, penetapan tujuan dan strategi berdasarkan tingkatan, kemudian implementasi dan monitoring. Yang kelima, evaluasi, kemudian tindak lanjut setelah diadakan evaluasi. Yang terakhir, dokumentasi dan komunikasi. Kenapa memang dokumentasi dan komunikasi itu sangat penting. Jadi ketika semua sudah selesai, kita dokumentasikan, kemudian komunikasi. Nah, ini menata situasi. Jadi menata situasi itu membuat lingkungan belajar, kita ciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi tumbuh kembang murid. Kalau dari lingkungan sekolah sudah membuat tidak nyaman, pasti ada rasa yang tidak enak di dalam diri mereka. Menciptakan suasana kelas dari sekolah itu mendukung. Nah, ini psikologi positif, terus bebas dari kekerasan, tekanan, dan intimidasi. Kemudian penataan situasi untuk mencakup kesiapan ruang fisik, tata tertib yang adil, serta iklim sekolah yang menghargai perbedaan. Berusaha aspek-aspeknya yang terutama itu aman, nyaman, dan menggembirakan. Ini menjadi satu kesatuan ya, aman, nyaman, kemudian menggembirakan. Mereka memiliki rasa aman di sekolah dari hal apapun, kemudian nyaman dan menggembirakan. Kalau mereka tidak gembira, berarti pasti ada sesuatu di dalamnya. Nah, jadi itu tadi yang sudah saya jelaskan, materi yang saya dapat ketika BIMTEK di Utara, 7 jurus BK hebat, dan nanti bisa tersaling kolaborasi antara guru BK, wali kelas, kemudian guru wali, dan semua pihak sekolah untuk membuat agar nyaman tadi ya, menggembirakan di siswa, tidak banyak kan 7 jurus yang tadi kenali potensi, mengelola emosi, dan itu yang saya dapatkan. Ini sudah saya sampaikan ya kepada ibu. Mudah-mudahan kita bisa menjalin kolaborasi yang baik antara kita maupun yang lain. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini bermanfaat untuk kita sendiri.